Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas penyebab dari oli air radiator dari reservoir tank, baik dari radiatornya sendiri itu sering habis atau berkurang. Nah, penyebabnya itu apa sih? Nah, penyebabnya itu ada macam-macam. Di sini saya salah satunya itu ada, saya sudah beli spare partnya, yaitu tutup radiator. Nah, untuk penyebabnya sendiri ada bermacam-macam. Jadi yang pertama itu ada dari kebocoran dari sirkulasi radiator tersebut. Pertama, kebocoran dari selang-selangnya. Kalian bisa cek selang-selangnya adakah kebocoran atau tidak. Kemudian dari radiatornya ada kebocoran apa tidak, dari selang-selang dan radiatornya terjadi kebocoran apa tidak. Nah, yang kedua yaitu adalah dari tutup radiator di sini ya. Jangan dari tutup. Yang kedua dari ini aja. Dari bocornya si ruang dari air radiator bocor ke dalam ruang bakar sini ya. Yaitu disebabkan karena silinder head yang melengking atau dari packing silinder head yang sudah berusia. Itu sudah berumur minta ganti, itu menyebabkan airnya masuk ke dalam ruang bakar atau oli, dan oli masuk ke dalam sini. Nah, itu ciri-cirinya apa ketika terjadi kebocoran seperti itu? Ciri-cirinya yaitu adalah oli yang masuk ke dalam air radiator masuk ke dalam oli. Olinya itu bercampur dengan air radiator sehingga air radiatornya itu campur oli. Bisa dilihat juga dari sini itu terdapat bintik-bintik putih seperti jamur-jamur putih. Itu disebabkan karena air yang masuk ke dalam ruang bakar. Dan juga bisa dilihat dari olinya itu seperti susu. Olinya itu campur air seperti susu, jadi bukan hitam kecoklatan atau kemerah-merahan, tapi seperti susu abu-abu lah gitulah. Jadi air campur dengan oli. Nah, kemudian dari performa mesin juga beda. Kalau ketika air masuk ke ruang bakar, otomatis mesin itu tidak performa. Jadi performanya itu beda, nggak ada tenaga lah, yang pincang dan sebagainya, hilang kompresi. Itu karena jebolnya dari packing silinder ataupun silinder head yang melengking. Itu bisa juga menyebabkan air masuk ke dalam kompresi, tapi itu kelihatan dari oli dan juga ngebul, juga pasti ngebul. Kemudian yang jelas itu olinya bercampur. Nah, yang ketiga itu dari tutup radiator ya. Jadi tutup radiator ini berfungsi untuk ketika suhu tinggi, ini kan ditutup ya. Nah, ini ada per. Ketika suhu mencapai 80-90 derajat, maka ini akan menekan. Jadi uap itu akan menekan dari per ini, menekan, kemudian uapnya dibuang ke sini. Jadi dari sini kan ada dua ini. Nah, uapnya itu dibuang, uap panasnya dibuang karena ini tekanan tinggi ya. Jadi ketika ini nyembur, maksudnya tekanan tinggi, suhu itu kan menghasilkan uap, suhu tinggi itu uap, jadi menghasilkan tekanan sehingga menekan ini, sehingga uapnya akan keluar ke sini. Nah, ketika ini tidak bisa menekan, maka hasilnya uapnya tidak akan terbuang dan sehingga menjadikan mesin mobil itu bisa overheat. Nah, ini kalau tidak tertekan, ini bisa overheat karena uapnya tidak terbuang, jadi tertahan di sini. Itu bahaya juga. Nah, yang kedua itu adalah dari sini. Ini kan ada dua katup ya. Nah, fungsinya satu menekan ke atas, sini menekan membuka ketika suhu panas. Yang kedua adalah pada saat vakum. Ketika mesin mobil sudah mencapai suhu 80-90 derajat, sudah selesai menekan uap terbuang, maka akan terjadi kevakuman. Selesai kan, pendinginan selesai, makanya akan vakum, menarik.
Ini akan tertarik sehingga membuka dan menyedot air yang berada di tangki reservoir ini ya. Nah ini nanti, ini kan sebagai cadangan. Ketika ini tertekan, air menekan, nyembur, maka lari ke sini, air akan banyak. Dan ketika air banyak terjadi vakum, maka akan menyedot lagi ke sini. Jadi ada dua, menekan dan menyedot vakum, kevakuman. Nah ini kalau error yang berfungsi hanya salah satu, ketika menekan bisa menekan tapi nggak bisa memvakum ini. Misalkan hanya bisa menekan ke atas pada saat suhu radiator tinggi, menekan ke atas, maka yang terjadi adalah uap bisa mengalir ke sini dan air radiator yang panas tadi masuk ke sini, tapi kevakuman tidak bisa menyedot lagi ke sini. Hasilnya apa? Hasilnya di tangki radiator ini malah banyak airnya, akan penuh. Itu sering terjadi karena tutupnya sudah tidak bisa menekan karena ya faktor usia atau sudah terjadi kerusakan. Seperti itu ya. Jadi ini suka error. Nah ini biasanya ciri-cirinya itu seal sudah ketas dan juga sudah lonyom atau lepas dari sini. Kemudian pernya keras tidak main, itu bisa juga. Ini sudah saya siapkan gantinya. Nah sudah saya siapkan gantinya ya, yang baru. Ini kita ganti saja. Kenapa kita ganti? Karena ini udah lama. Sebenarnya mungkin masih bisa. Nah ternyata itu yang menyebabkan di sini itu trouble-nya di mana. Nah mobil saya itu pertanyaannya trouble-nya itu di mana, kok kemarin udah tak cari-cari itu nggak ada. Dan ini tuh overheatnya itu lucu ketika setelah dipakai lama saja. Jadi kalau pemakaian jarak dekat itu nggak ada trouble sama sekali. Ketika dipakai jarak jauh, maka suhu akan naik, atau pemakaian dengan cara yang barbar lah istilahnya, kita pakai ngebut-ngebut, dia temperatur naik tapi tidak sampai overheat. Nah itu ada yang janggal. Ternyata itu dari sini guys. Nah dari sini itu ada yang bocor, selangnya ini ada yang bocor. Ini udah tipis dan juga retak-retak, kemudian bocor bagian bawah ini. Nanti kita lepas, kita ganti. Sekaligus tadinya saya mendiagnosa ini, ternyata ada juga penyakit yang lain, yaitu bocor dari bawah. Dan ini juga kita ganti saja biar lebih aman, karena ini harganya cuma 60.000 yang ori. Ini Denso, dari Denso sama. Kita ganti pakai 0,9 standarnya ya, 0,9. Ini 90 PSI. Jadi ini kita ganti bagian bawah, selang dan juga tutupnya. Nah sebelum kita mendiagnosa dari ini tutup radiator, pastikan dulu kinerja dari sirkulasi ini normal. Caranya gimana? Kita bleeding dulu, keluarkan air. Jadi kalau sirkulasinya itu normal, ketika fan dinyalakan, fan nyala otomatis sendiri, ini tidak nyembur-nyembur parah, itu berarti kita bisa mendiagnosa dari tutup radiator kalau airnya sering habis. Ingat ya, kalau air sering habis ya, ini yang dibahas sering habis. Kita cek dulu dari sini. Kalau ketika kita nyalakan, kita bleeding, saat tutup ini dibuka dinyalakan, bleeding, nyembur parah dia, suar, fan tidak menyala tapi nyembur terus, malah overheat. Itu kemungkinan besar bisa dari termostat nggak jalan atau bisa dari silinder headnya ya tadi yang problem ya. Jadi ada problem pokoknya, intinya di bagian kinerja pendinginnya itu problem, nggak hanya ini. Jadi pastikan dulu ketika di bleeding seperti video saya sebelumnya itu normal, tidak ada masalah, baru kita mendiagnosa ini. Kalau di bleeding normal itu berarti sirkulasi tidak ada masalah di sirkulasi, dan juga pendinginnya itu dari kipas, dari termostat, dari switch kipasnya itu pastikan normal semua. Jadi yang menyebabkan overheat itu banyak sekali. Salah satunya tutup radiator juga bisa, cuman ini biasanya nggak terlalu parah ya, masih ringan-ringan saja. Perhatikan juga bentuknya, apakah sudah
patah, karatan, luar, dan lepas karetnya itu segera ganti. Ini kita lepas dulu selangnya dan kita gantikan. Teman-teman, jadi selangnya itu seperti ini. Ini pecahnya itu seperti ini ya. Tuh. Jadi ini nggak ketahuan. Jadi di bagian bawah pada radiator bawah ini, selang bawah radiator ini ternyata seperti ini, sudah parah. Dan tadi saya pencet tuh keluar dari sini airnya. Nah, ini yang membuat air radiator tuh berkurang atau habis. Ini kita ganti juga, kita carikan dulu dengan yang baru. Nah, oke teman-teman, di sini kan yang udah pecah tadi, ini kita belikan baru. Nah, cuma di sini ini enggak ada yang balernya itu, daerah saya itu susah ini spare partnya ya, apalagi nyari yang ori. Nah, jadi adanya ini kita nyari yang mirip saja. Jadi kalau kalian mau yang ori itu, kalau nggak ada di toko-toko ya, kalian nyarinya di online. Ini yang penting bisa masuk. Ini nanti kita potong, ini kita sesuaikan. Ini kan kepanjangan dikit, dipotong. Yang penting ukurannya sama. Ini punyanya Kijang ini. Nah, ini punyanya Kijang. Tuh, Toyota Kijang. Ini kita pasang. Dan jangan lupa beli lem packing juga buat ngelem ya. Kemudian klemnya, nah klemnya ganti sekalian. Jangan lupa untuk pipa bagian atas dan bagian di radiatornya dibersihkan dulu lemnya. Kemudian kita lem perpak tadi, kemudian selangnya dimasukin ya. Tunggu sampai lem kering baru kita isi air dan di bleeding. Ini air radiator masih murni hijau ya, tidak campur dengan air, jadi insya Allah aman mesin. Setelah itu kita pasang ini selangnya yang L tadi, kita potong sesuaikan dengan sini. Nah, ini kita lem, jangan lupa dikasih lem gasket ya, kemudian kita kasih klem biar nggak bocor. Kemudian kita bleeding radiatornya, itu sudah ada di video saya sebelumnya. Oke teman-teman, jadi kalau udah kita bleeding 2-3 kali fan nyala, dan ini kita penuhin dan kita tutup radiatornya menggunakan yang baru. Nah, di sini udah penuh. Dan kita gunakan yang baru ya, baru beli tadi. Nah, kita tutup seperti ini. Apabila sudah kita ganti yang baru. Kemudian untuk reservoir kita penuhin ya. Nah, tangki ini kita bersihkan dan kita taruh di atas upper level. Teman-teman, ini udah selesai ya. Jadi untuk air radiator yang sering berkurang dari reservoir ataupun dari radiator itu sebaiknya kalian cek satu persatu ya, mulai dari yang kebocoran, dari selang-selangnya, atau dari mesinnya terjadi problemkah atau tidak, terjadi gejala-gejala aneh tidak, seperti oli bercampur dengan air atau tidak. Kemudian baru kita cek tutup radiatornya. Jadi ada beberapa yang menyebabkan air radiator berkurang ya, jadi macam-macam. Ini udah selesai, ini temperatur normal. Nah, ini temperatur normal berada di tengah, agak ke bawah sedikit ya. Ini normalnya segini, jadi jangan sampai naik ataupun sampai ke merah ini ya. Tapi mobil ini belum pernah sampai ke merah, cuman pernah naik. Itu dikarenakan yaitu tadi kebocoran di selangnya, dan juga kita ganti tutup radiator karena udah lama, sekalian biar nggak bikin bingung, kita ganti sekalian. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.